Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini tentu saja lanjutan dari yang kemarin ya, yang Kembang Laruk. Jadi panjang sekali ceritanya, kemungkinan ada 6 bagian nantinya. Oke, daripada kita berlama-lama, sekarang adalah bagian keempat dari cerita ini. Mari kita simak. Rizky seketika membanting pintu itu, kemudian berlari bersama dengan Koco. Mereka cepat-cepat menuju ke kamar. Aduh, apa itu tadi? Ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu, seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-ngusap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. "Kamu ngapain di situ? Kesini loh." Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih diam mematung seperti orang yang melamun. Rizky pun berdiri mendekati Koco. "Kamu kenapa sih?" Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco yang sedang melihat, dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika terdiam, tidak dapat bergerak. "Mas, kamu besok mau naik ya?" kata wanita itu, meskipun tak memiliki wajah. Suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu saja, suaranya terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tidak menjawab. Koco juga sama. "Di atas itu tempatnya jahat-jahat loh mas. Kalau aku jadi kamu, aku memilih di sini saja. Enak sama aku mas. Aku tidak akan sampai mencabut sukmamu seperti apa yang mereka lakukan." Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. "Kesini mas, di sini aja ya sama aku." Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak, sembari tubuhnya menyenggol-nyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco dari kamar ini. Tapi aneh, Koco masih diam seperti orang yang benar-benar kosong. "Heh, Jing, anjing, sadar!" Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras dengan bahunya. Rizky melihat kepala Koco jatuh menghantam tanah. Pagi harinya Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. Ayo bangun. Tidur kayak mayit. Ayo bangun, terus mandi, terus pergi. Bujang kok bangunnya siang." Rizky melihat Koco sudah rapi. Baju dan perlengkapan mendaki juga siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya. Setelah semalam dia merasa kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Mbah Kung. Dia pun pergi ke kamar mandi, bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul dengan yang lain.
Di luar rumah, Koco, Lika, Prio, Putri, dan Andris sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Akan tetapi, Mbah Kung yang sedang duduk di teras depan rumah sembari menyesap tembakau memanggil Rizky. Beliau kemudian bertanya, "Kamu sudah ketemu sama hantunya rumah ini? Gimana? Kamu masih mau nekat ikut?" Rizky melihat Lika. "Nggih mbah, saya akan tetap ikut." Mbah Kung kemudian mengangguk. "Ya wis lah, yang kamu lihat semalam itu masih gak ada apa-apanya sama yang di atas sana. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya." Rizky mengangguk. Siang itu mereka berenam memulai jalan mereka untuk mulai mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik ke gunung, tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal, ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakannya. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja. Apalagi wanita ini belum terlalu lama dia kenali. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika yang memang memiliki paras cantik yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini, Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas sekali kalau banyak orang yang memilih gunung untuk menenangkan dirinya. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendiri. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Gimana? Enak ya naik gunung? Sudah kubilang dari dulu, kamu kalau mau naik sudah kuajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain, kecuali Lika. Dia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup semakin kencang. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa yang orang-orang pernah katakan. Nyatanya, baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semua baru terjawab saat kurang sudah dari 1,5 jam mereka bergerak terus naik ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak. Dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering. Bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tapi oleh yang lain. Prio, sebagai orang yang paling tua, kemudian berujar, "Istirahat sik yo." Mendengar itu,
Lika nampak tidak senang, tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Dia merasa tidak enak sehingga sempat berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Koco yang melihat kondisi Rizky menggampar pipih bocah itu. "Goblok, kamu mau semaput? Ditambah lagi semuanya nanti kerepotan. Sudah ah, istirahat dulu aja." Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Naik gunung itu susah loh. Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Prio dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky ngobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengkoleksi gunung mana saja yang pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batas kebebasan. Andris juga sama seperti Putri. Hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak senekat dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba saja berubah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco, berapa lama lagi mereka bisa sampai di pos 1. Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky bernafas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas, seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya hanya Rizky seorang yang bisa merasakan itu. Dia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti berpikir yang tidak-tidak. Prio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Ia seperti deja vu yang membuat Rizky terus melihat jalur yang sebelah kiri. Hanya saja Rizky memilih diam. Tapi Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuh. Di sini sebenarnya baik Prio dan Putri sudah merasakan gelagat yang tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot, seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget rupanya. Benar orang bilang, di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian mereka pergi bertiga.
berjalan menjauh sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lagi melihat kemana mereka pergi. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky sendiri merasa waspada. Jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar, tubuhnya merinding. Tubuh Rizky sekarang menggigil. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar. Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek, sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal, dengan tempurung kepala yang lain, seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang, seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya dalam sepersekian detik, seseorang menepuk bahunya. Itu adalah Prio, yang kemudian bertanya kenapa Rizky ada di sini. Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, jangan jalan-jalan sendiri ya, bahaya," kata Prio yang kemudian melihat ke tempat Rizky yang tertuju. Tapi anehnya, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu dingin. Dia pun akhirnya mengurungkan niatnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini yang memimpin, sementara Lika di belakang. Hanya dalam waktu setengah jam kemudian, Putri mengambil alih. Mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan kecil, mereka kemudian berembung apakah harus melanjutkan atau tidak. Koco memberitahu untuk pos yang kedua hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini, apalagi kalau nanti turun hujan. Lika juga sependapat. Hanya Andris yang menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam, dan mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya, jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit juga semakin gelap. Apalagi dia sejak tadi mendengar suara yang membisiki telinganya, "Cah wangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berhenti di pos kedua. Andris pun mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan saat hujan rintik-rintik mulai turun. Apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Prio kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga ada pendaki utamanya." Anehnya, selepas Prio mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun dan menyulitkan pendakian ini. Apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta teknik, tidak seperti yang lain.
Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, pakai hidung untuk melihat tanah, jangan pakai mata. Meskipun Rizky tidak mengerti, ia ditempatkan di tengah rombongan. Jadi beberapa kali Koco dan Andris membantu secara bergantian saat tanah yang harus mereka lewati semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian. Tanpa terasa hari mulai semakin gelap. Rizky menghela nafas semakin sering. Belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco. Dan lagi-lagi dia melihat Prio dan 3 yang lainnya sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauhi dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya Koco yang terbiasa sensitif dengan hal ini nampak tidak peduli. Koco bahkan memberi wejangan Rizky kalau hal seperti ini sudah biasa. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang memimpin. Dan Koco maupun Rizky pasti mereka anggap seperti anak bawang. Rizky tidak tahan kemudian mendekat. Mereka bergerombol, sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana, langkah Rizky kemudian berhenti saat dari tempatnya sedang berdiri. Dia bisa mendengar Prio sedang berbicara. Pos 1 sampai pos 2 rumahnya Nyai kan? Nyai, batin Rizky. Dia tidak mengerti seperti apa yang dimaksud Nyai. Andris kemudian berkata, pos 1 sampai pos 3 Nyai biasanya naik sampai di situ. Putri kemudian ikut berbicara. Kampungnya di mana? Kayaknya pos 4, jawab Lika. Mereka semua terdengar serius. Kampungnya Nyai. Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. Cah bagus, kamu punyanya siapa? Rizky hanya diam. Sekujur tubuhnya semakin menggigil. Entah karena hujan atau karena suara ini, tapi Rizky kemudian berusaha melawan dirinya. Ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi sialnya, Prio dan yang lainnya memergoki. Loh, kamu ngapain di sini? Rizky tidak bisa menjawab. Putri kemudian melindungi Rizky. Sudah, nggak apa-apa. Akhirnya Prio meninggalkan Rizky menuju ke tempat Koco. Andris hanya diam. Sorot matanya nampak bersimpati. Sementara Lika, dia tidak sama sekali melihat Rizky. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. Sudah, ayo siap-siap. Sebentar lagi udah sampai. Rizky kali ini ditempatkan di belakang Prio. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit ini, Rizky masih mendengar suara itu. Suaranya tipis seperti suara-suara mbah-mbah tua. Tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasa. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang mereka tuju. Baik Koco dan yang lain mulai merasa letih. Putri bahkan menggelengkan kepala setiap kali Lika melihatnya, seperti mereka sedang menjalin komunikasi. Prio meminta berhenti lagi. Kali ini kabut mulai turun. Hujan masih rintik-rintik. Rizky kemudian untuk kali pertamanya mengatakan, "Mas, sepertinya salah jalan." Prio sontak bingung. Salah jalan? Mana mungkin?
tempat ini hanya memiliki satu jalur. Lika pun mendekat. "Kok bisa kamu ngomong kayak gitu?" Rizky kemudian menunjuk pohon yang besar. Di situ jalannya selepas melewati pohon itu. Prio dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bahkan Koco hanya memandang Rizky janggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. "Woi, kamu ngelindur ya? Bukannya sama saja jalannya. Orang kita sudah melewatinya tadi. Masa kita harus kembali?" Rizky bingung menjelaskannya. Intinya mereka harus kembali, tapi dari sisi kiri pohonnya, bukan dari kanan seperti tadi. Putri nampaknya yang mengerti maksud Rizky. Dia kemudian meminta yang lain melakukannya. Meski terasa konyol, semua orang kembali. Setelah mereka berada di balik pohon besar yang menyerupai terem besi, Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri. Mereka pun melangkah bersama-sama. Rizky sempat melirik ke Lika yang sekarang nampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan, dia hanya mau dengan wanita ini. Tapi seperti yang Koco katakan, jalannya sama saja. "Bangsat, blok, podo ae," katanya. Tapi Rizky belum berhenti jalan. Dia memutar sekali lagi, yang otomatis membuat yang lain tambah bingung. Loh, kamu mau balik lagi tah?" Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya jalan ketika Rizky mengitari pohon ini, jalannya itu berubah. Rizky menemukan jalan ke pos 2. Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Koco akhirnya menyadari ada yang aneh dengan pendakian ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh paling busuk, sampai Rizky muntah-muntah. Prio dan yang lain seketika mendekat. Lika ikut mendekat. Tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Dia pun melihat Lika. Tidak salah lagi, aroma ini berasal dari tas yang Lika bawa. Kamu bawa apaan?" Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkan Lika. "Ada apa ini, ada apa?" Lika berusaha memberi gestur agar Rizky tenang. Tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang dia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Prio. Mereka berdua mengangguk, seolah mengatakan, biarkan Rizky melihat isinya. Gak usah ada yang ditutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Koco. Koco kemudian memberikan tas itu kepada Rizky. Anak laki-laki itu pun membukanya. Di dalam tas itu, bersama dengan Koco, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya. Saat benda itu terangkat dan Koco juga melihatnya, Rizky tersentak dari tempatnya. Dia langsung melemparkan benda itu. Kepala perempuan. Tapi anehnya, Koco hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Koco merasa aneh ketika melihat Rizky yang melompat mundur sambil menunjuk potongan kepala itu. Putri, Prio dan yang lain saling memandang. "Kamu kenapa?" ujar Koco. "Itu kepala," teriak Rizky. "Kepala?" kata Koco bingung. Itu
Itu setan." Rizky terus menunjuk kepala itu. Tapi Koco mencari-cari apa yang ditunjuk oleh Rizky. "Itu kepala orang perempuan. Dia udah mati," teriak Rizky. Rizky kemudian melihat Lika yang juga nampak bingung. Dan saat itulah di belakang Andris dia melihat nenek tua yang menyeringai dari bahu anak laki-laki itu sambil berkata kepadanya, "Cahwangi, sudah ada yang punya. Ikut Simbah yuk, jangan naik lagi. Di atas bahaya." Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang hitam itu ke mulutnya. Dia berjalan di belakang Prio dan yang lain. Rizky pun kemudian berlari pergi dari tempat itu. Rizky berlari, kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu rimbunan semak belukar dengan tanah lapang lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan. Waktu itu Rizky tidak berpikir jauh kalau bisa saja dia menerobos ke arah jurang. Baginya saat itu dia harus pergi. Rizky pun sama sekali tidak menengok ke belakang. Baginya, kepala anak perempuan itu sudah terbayang-bayang di dalam kepalanya. Rizky masih bisa mengingat dengan jelas kalau potongan kepala itu dalam kondisi mata terbuka. Hal ini yang membuat Rizky tentrum dan memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal, kaki Rizky berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak rata. Yang dia ingat saat itu, hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, udara juga bertambah dingin. Tapi Rizky terobos saja semuanya. Dia bahkan lupa alasan kenapa datang ke tempat ini. Saat Rizky baru sadar, sesaat kemudian dia baru berhenti di bawah pohon besar dengan akarnya yang menjulang ke tanah. Rizky kemudian menghela nafas. Dia baru ingat kalau dia baru saja meninggalkan kawan-kawannya. Sontak, bocah malang itu melihat ke sana kemari. Dia sudah tidak tahu sejauh mana dia meninggalkan Koco dan yang lain. Rizky kemudian berniat untuk kembali sebelum menyadari kalau di atas akar-akar yang menjulang itu Rizky tidak sedang sendirian. Jadi, Rizky sempat mencium aroma yang familiar. Tapi karena hujan sedang turun dan tanah dalam kondisi basah, sehingga mengaburkan aromanya. Tapi sejalannya waktu bergulir, Rizky sadar dia menciumnya dan melihat ke atas tempat akar-akar pohon itu tumbuh tidak beraturan. Di sana dia melihat 7-9 pocong sedang duduk. Ada satu yang sedang bergelantungan dalam posisi wajahnya melihat ke tempat Rizky, yang kemudian diikuti satu pocong terjatuh menghantam tanah. Rizky termangu. Wajah pocong itu seperti daging yang dicacah halus. Tidak butuh waktu lama, kemudian Rizky berlari menjauh dari pohon itu. Kakinya bergerak sesukanya, menembus semak belukar yang ada di hadapannya. Saat itu Rizky tahu kalau makhluk itu sedang melihat ke arah Rizky. Untungnya sekumpulan pocong itu hanya melihatnya saja. Belum berhenti di sana. Saat Rizky sedang menapaki tanah naik yang mulai berlumpur, Rizky terpeleset jatuh dengan kepala bagian belakang menghantam tanah terlebih dahulu. Rasanya sakit sekali sampai membuat Rizky menggeliat. Untungnya makhluk itu tidak mengejar. Rizky pun bangun dengan badan terseok-seok. Rizky membuka isi tasnya. Niat hati dia mau mengambil senter. Tapi tidak berselang lama, lagi-lagi Rizky merasa diawasi oleh sesuatu yang sedang bersuit-suit.
Rizky tentu sadar. Apa mungkin jika itu adalah kawanannya yang sedang mencari? Dengan senter yang ada di tangan, Rizky kemudian melihat pemandangan seperti kebun yang dipenuhi oleh pohon karet. Hal ini terlihat dari guratan pada badan pohon. Rizky pun berjalan masuk ke sana, di mana jarak antara pohon tidak terlalu jauh dengan kabut yang menyelimutinya. Semakin masuk, suara suit atau siulan itu semakin terdengar. Rizky tentu saja berteriak untuk menunjukkan posisinya sambil mengarahkan senter ke atas, berharap ada yang bisa melihat dan menemukannya. Baik, itulah akhir cerita dari bagian keempat, Kembang Laruk, yang ditulis oleh Mas Simpleman. Jadi ternyata masih panjang sekali ya. Ya semoga aja nanti bagian keenam itu akhir dari semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.